Penggunaan sertifikat vaksin sebagai syarat berkegiatan hingga masuk ke pusat perbelanjaan menuai pro dan juga kontra. Di satu sisi, syarat vaksin diharapkan dapat menggenjot target vaksinasi dan sebagai salah satu protokol hidup di tengah pandemi. Namun di sisi yang lain, belum meratanya vaksinasi menjadi persoalan hingga muncul kesan ketidakadilan dengan syarat vaksin. Sejauh mana syarat vaksin ini bisa efektif dan bagaimana mencari solusi atas ketimpangan vaksin saat ini. Saya akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan Ibu Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Selamat malam Ibu Mas Dalina, apa kabar Bu? Selamat malam Mas Reinhardt, alhamdulillah kabar baik. Baik, kita masih menunggu bergabungnya Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo. Bu Mas Dalina, saya akan mulai dulu dari Anda. Bagaimana Anda melihat kebijakan syarat vaksin untuk berkegiatan Bu Mas Dalina, karena masih ada pro dan kontra, apakah sudah tepat itu diberlakukan saat ini? Ya, inisiatif awal memang didahului oleh Jakarta. Kalau kita tahu Jakarta itu coverage untuk vaksinasi, baik vaksin pertama maupun kedua sudah sangat tinggi sekali. Karena itu menurut kami cukup relevan jika persyaratan ini bisa dijadikan salah satu syarat untuk masuk ke mall ya, ke tempat-tempat perbelanjaan. Karena apa? Karena sebenarnya syarat vaksinnya itu mudah, jadi kita tidak perlu harus mengurus ke RT, RW, kelurahan, kecamatan. Dengan divaksin kita secara otomatis akses ke Peduli Lindungi, lalu sertifikat vaksin kita sudah ada. Kemudian juga gampang untuk dilakukan ya, barcode-nya tinggal di-tap, kemudian kita bisa masuk. Itu jauh lebih realistis dibandingkan misalnya untuk masuk ke pusat perbelanjaan kita harus menunjukkan hasil PCR negatif. Itu malah tidak realistis begitu ya. Tetapi kalau untuk vaksin, menurut pandangan kami untuk daerah-daerah yang memiliki cakupan vaksin yang sudah tinggi itu bisa dilakukan. Dan itu untuk juga mendorong masyarakat untuk mau datang ke sentra-sentra vaksinasi untuk melakukan vaksinasi. Karena selama ini banyak keraguan dari masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Tapi dengan persyaratan itu kita berharap masyarakat juga mau melakukan vaksinasi agar pandemi ini bisa cepat terkendali. Oke, saya yakin tujuannya pasti baik ya. Mengapa kemudian menerapkan syarat vaksin ini untuk menggenjot mungkin masyarakat agar divaksin? Tujuannya mungkin ke arah sana. Tapi bahwa ini menimbulkan banyak respon dan juga pro dan kontra, itu adalah satu fakta yang juga tidak bisa dihindarkan. Artinya, Bu Mas Dalina, kalau kemudian Jakarta sebagai contoh relevan menurut Anda, daerah-daerah lain belum saatnya menerapkan aturan ini? Ya, permasalahan vaksin kita itu adalah distribusinya yang tidak merata. Jadi kalau kita lihat capaian masing-masing daerah itu sangat bervariasi. Jakarta sangat baik sekali, Bali juga baik coverage-nya. Jadi wilayah-wilayah yang tidak memiliki kendala pada akses baik transportasi maupun akses komunikasi itu cenderung coverage-nya juga cukup baik. Jadi pada daerah-daerah tersebut, kebijakan tersebut mungkin menurut pandangan kami cukup realistis untuk dilakukan. Tetapi untuk daerah-daerah yang belum cukup tinggi cakupan vaksinasinya, maka mungkin bisa dilakukan per kabupaten kota dulu, per wilayah dulu. Seperti misalnya ibu kota provinsi cenderung lebih tinggi cakupan vaksinasinya dibanding daerah-daerah lainnya. Dan pusat-pusat perbelanjaan besar itu biasanya berada di ibu kota provinsi. Itu juga untuk mendorong masyarakat untuk mau dilakukan atau mau mencari akses terhadap vaksin. Oke, Bu Mas Dalina, tidak sedikit kemudian yang beranggapan begini. Oke, vaksin sebagai syarat, tapi kan juga di sisi yang lain vaksin juga tidak bisa menjadi dasar atau masih banyak kok orang-orang yang kemudian divaksin tapi juga tetap juga terpapar, sehingga efektivitas dari kebijakan ini juga menjadi pertanyaan. Saya ingin tahu sebagai pakar Anda melihat itu bagaimana, karena kan begini, ada banyak kemudian masyarakat yang beranggapan bahwa syarat ini menjadi diskriminatif begitu. Sementara kalaupun memang harus divaksin, kan banyak juga bahwa orang-orang yang sudah divaksin tidak dijamin 100% dia terbebas dari terinfeksi virus COVID-19.
Ya, memang tujuan vaksin itu adalah untuk melindungi seseorang ya atau individu dari risiko untuk terkena COVID dalam kondisi yang berat atau kritis. Jadi kalaupun mereka yang divaksin itu kemudian terinfeksi, maka kita berharap kondisinya adalah ringan atau tanpa gejala, sehingga treatmentnya lebih gampang dan kemudian prognosisnya menjadi lebih baik. Bandingkan dengan kasus kematian kita, sebagian besar itu ternyata terjadi pada mereka yang tidak mendapatkan vaksin. Jadi itu sebenarnya tujuannya. Tapi kalau untuk mengendalikan pandemi tentu bukan hanya vaksin upayanya. 3T tentu terus dilakukan oleh pemerintah, 3M dilakukan oleh masyarakat. Baik. Walaupun sudah divaksin, tetap saja kita harus melakukan 3M dan 3T dengan disiplin. Oke, baik. Bu Mas Dalina, kita sapa Pak Ganjar Pranowo ya, Gubernur Jawa Tengah yang sudah bergabung bersama dengan kita malam hari ini. Pak Ganjar, selamat malam Pak, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah ya. Selamat malam. Baik. Selamat malam, Bu Mas Dalina. Ya, baik. Pak Ganjar, ini langsung saja Pak. Soal syarat vaksin sebagai untuk berkegiatan masyarakat masuk ke mal bahkan. Tadi Bu Mas Dalina ketika kita diskusi di awal sudah menyampaikan bahwa untuk daerah-daerah yang katakanlah seperti Jakarta ya, cakupan vaksinasinya sudah tinggi, ini relevan. Nah, kalau di Jawa Tengah kan yang kami tahu ini belum diterapkan ya Pak. Apa ada pertimbangan khusus atau seperti apa sehingga kemudian belum mau menerapkan syarat vaksin untuk berkegiatan? Enggak, memang kan sudah ditentukan daerah yang diuji coba di mana saja. Jawa Tengah itu kebagian di Semarang dan sudah 2 hari ini diuji coba. Kebetulan tadi pagi saya mampir ke mal melihat, kebetulan sekitar jam 10, jadi baru proses dibuka, terus kemudian karyawannya baru masuk. Mereka belajar ngantri, belajar kemudian membaca barcode, bagaimana dia masuk, keluar melaporkan lagi, pakai barcode lagi. Saya kira dari metode ini ya sudah cukup begitu. Maka kenapa kok belum semua? Karena memang kita mesti adil istilah saya. Ini kan semua orang juga ingin bebas. Tapi karena Jawa Tengah memang harus sedikit bersabar terkait dengan alokasi vaksin, maka kemudian ya sudah ini percontohan dulu. Maka yang di Semarang sudah dilakukan dan alhamdulillah sih sampai dengan tadi baik. Lalu saya tanya pada yang jualan, udah laku belum? Udah. Toko sepatu saya tanya, ada yang beli nggak kemarin? Ada. Berapa orang? 6 Pak. Oh lumayan. Bahkan ada toko handphone, laptop, dan sebagainya, satu merek yang sangat branded gitu. Kemarin ada yang beli katanya 11. Oh banyak juga ya. Jadi artinya saya melihat ekonomi menggelinding. Jadi ada semangat. Jadi tidak hanya dari sisi persyaratannya saja, tapi ekonominya memang kelihatan menggelinding. Maka saya minta kepada kawan-kawan pengelola untuk tolong dong ada patrolinya biar ketat gitu. Oke, jadi percobaan di Jawa Tengah tadi di Semarang dan Anda tadi memantau berjalan dengan baik. Untuk kota dan juga kabupaten yang lain, Pak Ganjar di Jawa Tengah artinya ini belum dalam waktu dekat belum akan menyusul uji coba itu atau masih membutuhkan waktu yang cukup lama lagi? Belum sih. Jadi kalau nanti kita komunikasi katakan dengan pusat kita diizinkan untuk melakukan itu, kita akan lakukan. Tadi saya ke Tegal umpama, di Tegal juga sudah menyiapkan untuk pembukaan itu. Maka sama saja kalau kemudian mereka bisa lakukan pada tahapan-tahapan yang mereka bisa kelola dengan baik, tentu saja saya tidak apa-apa melihat itu boleh saja. Nah ini adaptasi kebiasaan baru dari masyarakat agar mereka mengerti bahwa sekarang ada kartu pas ya, namanya kartu vaksin itu penting untuk dibawa kemana-mana dan aplikasi Peduli Lindungi ini juga menjadi penting, maka alat ini pun sekarang juga menjadi alat yang mesti selalu dibawa kemana-mana sehingga kita memastikan tidak hanya diri kita yang beres, tapi kita memastikan pada orang lain bahwa saya insya Allah beres karena sudah divaksin dan sebagainya. Dan penggunaan masker juga tadi terkontrol dengan baik begitu. Oke, kan apakah itu untuk di Kota Semarang ya Pak Ganjar? Apakah memang hanya untuk di mal saja kah atau di sektor-sektor yang lain? Karena kalau Pak Menkes katakan kan ada di 6 sektor, misalnya tempat wisata, kemudian keagamaan, transportasi. Di Jawa Tengah atau katakanlah di Semarang itu juga berlaku untuk semua sektor yang lain itu Pak Ganjar? Belum. Kita baru uji coba yang di mal saja. Makanya kita lagi coba siapkan untuk kita terjemahkan. Sekaligus dari peta-peta kesiapan itu kan kita sudah ada ya.
Maka kalau kemudian nanti kita sudah membayangkan, orang kita sudah punya pengalaman kok sebelumnya, umpama rumah ibadah, oke, rumah ibadah nanti berjarak, kapasitasnya bisa disesuaikan, itu satu. Pasar kan tidak pernah kita tutup. Maka kemarin justru saya melihat pasar umpama di Kendal, saya melihat pasar yang ada di Pati gitu ya. Mereka mengatur dengan sangat bagus. Bahkan kita vaksinasi dengan TNI Polri itu coba kita arahkan ke pasar agar kemudian ekonomi jalan, terus kemudian mereka mendapatkan perlindungan dari vaksin ini begitu. Oke, nah sekarang berarti PR pemerintah daerah dalam hal ini mungkin Jawa Tengah juga bagaimana menggenjot upaya vaksinasi. Kita bahas segmen berikutnya Pak Ganjar, bagaimana kemudian upaya untuk mengakselerasi vaksin ini supaya angkanya semakin tinggi lagi sehingga indikator atau syarat vaksin juga bisa diberlakukan di daerah-daerah yang lain. Tapi kita bahas di segmen berikutnya, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya kembali lanjutkan bersama dengan Pak Ganjar Pranowo dan juga Ibu Mas Dalina. Pak Ganjar, dari isu soal syarat vaksin ini kami menangkap bahwa tetap ada pro kontra. Ada masyarakat kemudian yang belum divaksin sehingga seolah-olah ada kesan diskriminasi begitu ya. Nah, ketika ini sudah diuji coba di Semarang, apa yang Anda tangkap Pak dari aspirasi masyarakat? Apakah kemudian ada juga kemudian pihak masyarakat yang kemudian agak keberatan atau merasa saya ingin divaksin tapi memang belum ada saja vaksinnya begitu? Apakah itu juga Anda tangkap sebagai gubernur Pak Ganjar? Oh iya, tiap hari masuk Mas, di WA saya masuk, ya, di medsos saya masuk. Kapan Pak? Tahu nggak Mas yang lain? Mereka justru tidak hanya sekedar kapan menanyakan, Pak, saya vaksin di luar Semarang, saya vaksin di luar Jawa Tengah. Nah sekarang saya lagi tinggal di Jawa Tengah, boleh nggak vaksin di sini? Tuh, ada juga yang, Pak, loh saya mau vaksin di sini kok nik saya dipakai orang. Ini sebenarnya yang gitu-gitu banyak. Maka kita buat call center itu agar kita bisa memberikan konseling kepada mereka. Anda harus kemana dan bagaimana caranya. Jadi kita advokasi mereka yang punya masalah terkait dengan kesulitan-kesulitan. Tapi terkait dengan berapa alokasi yang kita dapatkan, kita nggak bisa nawar. Ya paling banter kita telepon ke Pak Menteri, kapan kiriman vaksin berikutnya datang, kita komunikasi dengan TNI Polri, agar kemudian distribusinya bisa diarahkan ke tempat tertentu. Itu cara-cara percepatan yang ada. Sementara kami sudah membuat senario, kalau kita nambah 100%, kira-kira titiknya tambah di mana, terus kemudian vaksinatornya ditambah berapa. Kalau kita naik 300%, kira-kira di mana lagi, dan kemudian vaksinatornya berapa titiknya. Nah, ini kita siapkan senario-senario itu. Sehingga benar pertanyaannya, kalaulah kemudian vaksin itu bisa datang lebih banyak, maka sebenarnya banyak hak masyarakat yang bisa lebih cepat mereka divaksin. Karena kalau di Jawa Tengah, wah mau vaksin itu antusias sekali. Sekarang udah nggak cerita lagi vaksinnya apa. Pokoknya vaksin titik gitu. Sehingga dia nggak akan milih vaksin yang jenis ini, jenis itu. Yang dulu vaksinnya beberapa kali kontroversi di media, sekarang bilang, udah Pak, kasih apa aja Pak. Karena dia butuh sekarang. Dan mulai paham dan literasinya mulai baik, maka mereka kemudian mau untuk divaksin dan itu bagian dari bagaimana melindungi mereka sendiri begitu. Oke, berapa stok yang kemudian Anda komunikasikan Pak dengan pemerintah pusat, berapa kemudian pemerintah daerah meminta, tapi yang realisasinya ada berapa sehingga stok vaksinnya memang saat ini memang belum mencukupi berarti Pak Ganjar di Jawa Tengah? Ya memang belum. Makanya kalau kemudian kita bicara waktu itu prioritas pada provinsi tertentu. Oh ini provinsi prioritas, oh ini lagi ada peningkatan tinggi, maka buat saya nggak apa-apa. Kan kita bicaranya tidak hanya inward looking bahwa ini Jawa Tengah tok kan tidak. Ada juga kepentingan nasional yang kita mesti mengikuti. Buat saya dalam konteks NKRI oke aja buat saya. Maka yang lain boleh bersabar dulu. Pasti ada yang tidak sabar, iya. Wah Pak Ganjar kenapa tidak memperjuangkan Jawa Tengah sendiri? Ada kok prioritas-prioritasnya. Kelak kemudian hari kita juga akan mendapatkan prioritas. Dan setelah beberapa provinsi kemarin mendapatkan prioritas, saya sampaikan, oke, sekarang kami ya giliran ya. Akhirnya saya buat cerita. Kalau 1 minggu kira-kira kita mendapatkan 500.000 file gitu ya, 500.000 vaksin, terus kemudian mau kita bagi pasti sehari habis. Lalu saya minta bisa nggak dinaikkan 1 juta gitu kan. Terus Pak Ganjar kalau mau cepat berapa? Boleh nggak 1 minggu 2,4 juta? Kenapa saya bicaranya itu? Karena sudah menghitung kita bisa naikkan beberapa persen, 300% minimal dan siapkan itu. Tapi begitu angkanya terlalu tinggi memang Kementerian Kesehatan menyatakan, wah kalau segitu kayaknya belum mungkin deh itu. Ya oke saya ikuti aja.
Karena ini sesuatu yang tidak bisa dipaksa. Maka kalau kemudian sistem distribusinya itu, mohon maaf ini ya, bisa disalurkan melalui satu titik saja dan semua di BKO-kan, maka itu lebih enak. Contoh nih, umpama nih, kita dipercaya nih, kasih aja kepada provinsi. Nanti kami yang bagi ke kabupaten, nanti terus kemudian institusi yang lainnya tinggal kita kerahkan untuk mendukung, maka rasanya itu kan jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat itu. Oke, saya ke Bu Mas Dalina. Terakhir Bu Mas Dalina, memang ini kan seperti apa ya, agak simalakama juga begitu ya. Ini oke kita syarat vaksin untuk mengenjot masyarakat, tapi di sisi lain stoknya kita terbatas. Masih banyak masyarakat yang kemudian mau tapi memang tidak ada barangnya begitu, sehingga terkesan menjadi diskriminatif dan tidak adil untuk semuanya. Nah, bagaimana kemudian ini mencari solusi atas ini, Bu Mas Dalina, untuk pemerintah? Ya, tentu saja pemerintah harus mengejar ketersediaan vaksin untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi memang vaksin itu bukan masalah distribusinya saja, tapi bagaimana ketersediaan vaksin baik di pusat maupun di wilayah. Jadi pemerintah pusat kita berharap bisa meningkatkan ketersediaan vaksin dan bisa mendorong dengan cepat ke wilayah. Itu akan sangat membantu bagi provinsi dan kabupaten kota untuk bisa meningkatkan cakupan dalam vaksinasi. Saya sangat yakin teman-teman kita di provinsi, di kabupaten kota itu memiliki pengalaman panjang dalam proses vaksinasi. Jadi tidak sulit bagi teman-teman untuk bisa menyerap seluruh vaksin yang sudah didorong ke wilayah. Tinggal permasalahannya adalah ketersediaan vaksin di pusat yang harus didistribusi ke wilayah itu yang harus dipercepat dan diperbanyak. Baik. Pak Ganjar, terakhir Pak, karena vaksinnya juga terbatas, tapi juga harus posisi tetap menunggu begitu, bagaimana Anda mengkomunikasikan kepada masyarakat yang di luar kota Semarang misalnya agar bisa mengerti situasi ini, agar tetap bisa beraktivitas, tapi dengan mengedepankan prokes yang ada terlebih dahulu sebelum memang mendapatkan jatah vaksin? Ya, di seluruh Jawa Tengah, tidak hanya di kota Semarang saja. Di seluruh Jawa Tengah kita umumkan bahwa yang belum divaksin prokesnya mesti ketat. Yang paling dasar adalah maskernya nggak boleh dilepas dalam kerumunan. Itu aja. Terus kemudian jaraknya diatur, sering cuci tangan. Sebenarnya dari 3M yang Bu Mas Dalina sampaikan tadi, 3M itu kewajiban kita masing-masing kok gitu ya. Kita mesti taat aja itu. Kalau itu bisa didisiplinkan, maka insya Allah akan beres. Dan kita harus transparan. Kita harus transparan. Berapa vaksin ada, dari mana, publik berhak untuk tahu. Baik, kita akan lihat bagaimana kemudian upaya pemerintah untuk bisa mendistribusikan vaksin agar merata dan sama ke semua daerah sehingga capaian vaksinasi di daerah-daerah juga tinggi dan bisa menggunakan syarat sertifikat vaksin untuk beraktivitas. Terima kasih banyak Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah sudah bergabung bersama dengan kami. Bu Mas Dalina Pane, terima kasih banyak. Selamat malam Pak Ganjar, Bu Mas Dalina, sehat selalu. Selamat malam, sehat-sehat ya Pak. Terima kasih.